Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul hal-hal sederhana. Ya, saudara-saudara, entah kita sadar atau tidak, bisa menerima atau tidak, sebenarnya kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan hasil dari rangkaian keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu. Sayangnya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua keputusan keliru yang pernah kita buat atau yang pernah kita ambil. Ya, dengan berlalunya waktu, penyesalan karena masa lalu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi masih ada yang bisa kita lakukan di sini dan sekarang, yaitu kita harus bertindak hati-hati karena kita masih memiliki masa depan, ya. Maka pertimbangkan baik-baik bahwa keputusan yang kita ambil saat ini akan mempengaruhi kehidupan di masa depan kita, bahkan di kekekalan. Saudara-saudara, untuk itu, ya, setiap hal yang akan kita lakukan harus dipertanyakan atau dipersoalkan terlebih dahulu. Apakah itu menggiring kita, ya? Apakah itu menggiring kita semakin mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Tentu ini hanya berlaku bagi orang yang benar-benar mau selamat. Kalau seseorang tidak memiliki niat yang bulat untuk terhindar dari api kekal, maka hal ini bukan sesuatu yang dianggap penting. Saudara-saudara, melalui hal-hal yang sederhana setiap hari, Tuhan membuka peluang kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa. Hal-hal sederhana itu bisa berupa tantangan ringan untuk kita lakukan, ya. Jadi bila seseorang membiasakan diri melakukan kehendak Bapa dari hal-hal sederhana, ya, ia akan dapat melakukan kehendak Bapa untuk hal-hal yang besar. Adalah tidak mungkin seseorang bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hal-hal yang melibatkan pikiran, perasaan, tenaga, dan hal lain secara besar kalau tidak memulai dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan ini. Ya, dalam kehidupan ini ada hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan terjadi guna mengubah kita. Tetapi juga ada hal-hal yang besar yang menguras tenaga, perasaan, dan lain sebagainya di dalam kehidupan ini, yang terpaksa harus diizinkan Tuhan supaya atau bertujuan untuk mengubah kita. Jadi saudara-saudara, tanpa hal yang besar tersebut, sulit seseorang berubah. Hal-hal sederhana terjadi tanpa menguras tenaga, perasaan, dan lain sebagainya, tetapi bisa berdaya guna mengubah seseorang kalau orang itu dengan sendirinya mau berubah. Tetapi kalau melalui hal sederhana seseorang tidak mau berubah, maka Tuhan harus menggunakan hal yang tidak sederhana untuk mengubah seseorang, ya. Jadi kalau dengan pukulan kecil seseorang meremehkan Tuhan, maka Tuhan bisa menghadirkan atau memberi pukulan yang lebih keras. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesalahan banyak orang adalah mereka berpikir, ya, bahwa hal-hal sederhana yang dianggap kecil tidak memiliki arti di dalam kehidupannya. Ya, itulah sebabnya banyak orang membiarkan dirinya dikalahkan oleh hal-hal yang sederhana. Yang dimaksud dengan hal-hal sederhana, misalnya tidak memberi kesempatan mobil yang sedang buru-buru melintas, ya, sikap kita sewaktu antri di lift atau di toilet, ya, tidak jujur berkenaan dengan uang kecil, atau canda-canda yang tidak kudus, dan lain sebagainya. Di dalam sekolah kehidupan, ya, hal tersebut merupakan mata pelajaran yang harus diperhatikan dengan serius. Hal-hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sepele atau remeh, ya. Harus diingat
bahwa perkara-perkara besar dimulai dari hal-hal kecil atau yang sederhana. Saudara-saudara, surga atau neraka seseorang dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi setiap hari. Sebab nasib kekal seseorang merupakan akumulasi atau penumpukan atau pengumpulan dari semua tindakan hidup seseorang. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 19 dan 20 mengenai kumpulkan harta di surga. Di sini seseorang tidak bisa ke surga mendadak atau neraka mendadak. Perjalanan ke surga adalah perjalanan yang panjang, sepanjang hidup seseorang selama ia hidup di bumi ini. Jadi dengan demikian tidak ada waktu di mana seseorang berhenti berjalan menuju kerajaannya. Setiap waktu adalah kesempatan yang berharga untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu bertumbuh dalam kesempurnaan. Oleh sebab itu, kehidupan kita hari ini harus dirancang dengan serius. Firman Tuhan menasihati kita agar kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup atau berkebiasaan, seperti yang diucapkan di dalam Efesus 5 ayat 15. Jadi saudara-saudara, kata hidup dalam teks aslinya adalah peripateo, yang bisa berarti hidup dalam arti whole atau keseluruhan. Hidup bukan hanya menyangkut hal-hal besar, tetapi juga hal-hal kecil dan sederhana. Ini menyangkut cara hidup atau kebiasaan kita setiap hari. Biasa meremehkan hal-hal sederhana akan membangun kebodohan, sehingga seseorang tidak mungkin bisa menjadi bijaksana. Kata memperhatikan dalam bahasa aslinya berasal dari kata akribo. Selain berarti exactly, atau dengan tepat atau cermat, tetapi juga berarti circumspectly, dengan hati-hati, diligently, dengan rajin, perfect atau sempurna. Jadi sejatinya keputusan-keputusan besar yang menyangkut nasib kekal kita dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kelihatannya tidak beresiko besar. Jadi jangan sampai kita ceroboh, sehingga bisa menimbulkan penyesalan yang tidak akan bisa diperbaiki di akhir hidup kita. Maka dari itu saudara-saudara, setialah dalam perkara kecil, teliti hidup kita dari detik ke detik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Sola Gracia.